Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati pada episode kali ini akan berbicara tentang menjadi bijak dan tenang. Bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 29 ayat 8 sampai 9. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meradakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Amsal 29 ayat 8 sampai 9 ini sebetulnya mengajarkan kepada kita tentang satu bagian di tengah kehidupan kita, yaitu tentang pengendalian diri kita. Kalau kita bicara tentang menjadi bijak dan tenang, itu bukan hanya sebatas perintah yang harus kita lakukan, tetapi itu adalah bagian dari kita untuk bisa melatih kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan, melihat berbagai tantangan dalam cinta dan kasih yang Tuhan berikan untuk kita semua. Menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang tenang tentu akan selalu menjadi idaman buat kita semua. Tapi ternyata tidak selamanya menjadi bijak dan tenang itu akan selalu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita punya banyak keterbatasan, kita punya luka yang seringkali membuat kebijaksanaan dan ketenangan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan melawat kita, supaya kita tidak hanya sekadar diingatkan untuk menjadi orang-orang yang punya kebijaksanaan yang luar biasa dan ketenangan yang juga hebat di tengah kehidupan ini, tapi sungguh-sungguh kita bisa menerapkannya, bisa melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang bijak dan orang yang tenang pasti akan selalu disukai oleh siapapun yang menjumpainya di dalam kehidupan setiap hari. Dan ingatlah bahwa ini menjadi tujuan kita. Ketika kita belajar tentang cinta kasih Tuhan, maka cinta kasih Tuhan selalu membentuk kita menjadi pribadi yang punya kebijaksanaan dan ketenangan. Setiap persoalan yang kita hadapi di tengah hidup ini tidak selalu selesai ketika kita justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan kebijaksanaan ataupun bahkan tidak menunjukkan ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi setiap persoalan, kalau kita menghadapinya dengan bijak dan dengan tenang, pasti akan membuat kita sungguh-sungguh bisa mengerti bagaimana Tuhan sedang membentuk kita lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama, ayo kita belajar untuk kita bisa memahami terlebih dahulu apa yang sebetulnya menjadi persoalan, pergumulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya yang muncul pertama kali adalah keinginan kita untuk memahami setiap persoalan dengan bijak. Kalau kita bisa melakukannya, otomatis ketenangan itu akan terpancar dari hati kita, dan kita jadi mengerti Tuhan sedang menyertai kita. Kita tidak menggunakan emosi kita atau bahkan tindakan yang berdasarkan pada kemarahan, kekecewaan, ketakutan, dan sebagainya untuk menjadi respons terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita pasti akan selalu bergumul bersama dengan Dia. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, cobalah bawa setiap persoalan yang sedang kita hadapi ini ke dalam doa, supaya kita bukan hanya berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Cinta kasih-Nya akan selalu menerangi kita ketika kita harus mengambil keputusan, baik yang ringan ataupun juga keputusan yang berat. Dan kita percaya segala sesuatu akan selalu diterangi dan dijaga oleh cinta kasih Tuhan. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang semakin bijak dan juga semakin tenang.
Untuk itu, janganlah lewatkan setiap kesempatan, setiap pergumulan hanya untuk memuaskan diri kita saja, tetapi juga belajarlah untuk mengerti setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memasuki masa-masa Prapaskah, di mana kita juga menghayati penderitaan yang Tuhan sedang rasakan. Untuk itu, teruslah berjuang, menjadi bijak, dan juga menjadi tenang. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, biarlah kesungguhan hati kami untuk merasakan kebijaksanaan, ketenangan yang Engkau hadirkan bagi kami dapat mengubah kami menjadi pribadi yang selalu mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh dapat menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melawat hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.